wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Bareng lagi masih sama Danti, Mas Redi. Pokoknya jangan bosan-bosan nih sampai jam 5 nanti sama teman-teman Perbavi. Mungkin di sini sore hari ini memecahkan penasaran para teman di rumah nih Mas Redi yang penasaran nih tentang fitness. Ya yang atau masih ragu, mau fitness atau enggak, mau ini. Danti mau nanya, untuk misalkan nih ada untuk pemula itu butuh berapa lama untuk pembentukan otot sama pola latihannya gimana tuh? Kalau saya pribadi dulu pemula, kalau satu tahun itu baru terlihat kecil perutnya. Terus untuk kelihatan berotot sekitar 2 tahun. Untuk pola latihan setiap hari beda-beda dia. Misal hari Senin kita melatih dada, Selasa melatih bahu, melatih bagian otot punggung. Beda-beda. Jadi itu latihannya setiap hari atau kayak seminggu 2 kali atau? Kalau saya seminggu 5 kali biasanya. Seminggu 5 kali. Iya sekali datang satu harinya itu berapa lama tuh waktu latihannya? Kalau latihan maksimal kalau saya 1 jam. Kalau intensitas berat paling 45 menit. Ya 90 menit. 45 menit itu latihan di ininya apa di fitnessnya itu? Iya, di fitnessnya kita melatih bebannya. Latihan beban berarti ngebawa beban. Itu paling berat pernah bawa berapa nih bebannya itu? Iya, untuk pemula dulu nih. 20 kilo itu udah berat sebenarnya. Untuk bagian bench press, latihan dada. Ini berarti 1 karung beras. Satu karung beras tuh. Nurunin dari motor aja bawa ke dapur itu berat banget. Oke, untuk pola makan nih, biasanya kan kalau olahraga, percuma nih olahraga terus tapi pola makan kita nggak sehat, bakal sama aja tuh. Kalau untuk pola makannya gimana tuh untuk para binaraga dan fisik Indonesia? Kalau pola makan, nasi putih biasanya tetap makan. Cuman yang bedai dia cara kita masaknya. Kalau misalnya masak ayam, jangan digoreng. Kalau saya pribadi diungkep, pakai bumbu masih pakai. Tapi nggak digoreng? Iya, tapi nggak digoreng. Terus sayur, protein hariannya harus tercukupi. Kayak kita minum susu, suplementasinya ada yang namanya whey protein. Iya. Untuk makanan yang nggak boleh dimakan nih, misalkan kita mau ngebentuk badan biar berotot, ada nggak sih makanannya jangan ngonsumsi ini, jangan ngonsumsi itu? Kalau jangan dimakan sih biasanya goreng-gorengan itu jangan. Soalnya satu gorengan itu kalorinya udah besar. Hariannya udah lebih, kalori harian kita. Gak bisa tuh makan tahu, makan bawang. Jadi ini mungkin para teman yang lagi nonton sambil makan gorengan, wah taruh dulu nih. Terus untuk makanannya tadi udah. Nah kan tadi Mas Yadi bilang biasanya tujuan fitness itu untuk menurunkan berat badan atau menambahkan berat badan. Jujur kalau Danti sendiri tuh taunya fitness biar kurus. Ternyata bisa juga menambahkan berat badan. Itu yang membedakannya dari segi apanya tuh atau pola latihannya yang gimana tuh? Pola latihan, pola makan. Oke, untuk setiap tujuan orang kan beda-beda seperti pertanyaan tadi, apakah pengen kurus, apakah bisa juga pengen gendut gitu kan? Itu sebenarnya hal yang paling utama dalam dunia perfitnessan itu biasanya adalah pola makan. Pola makan itu bisa kita presentasikan bisa sekitar 70% lah. Hal yang sangat berpengaruh terhadap badan. Jadi kalau misalkan tujuan kita pengen
mengurangin berat badan, itu ada istilahnya defisit kalori, artinya kita mengurangi kalori dari biasanya kita makan kalori biasanya 10.000, mungkin dalam sehari itu kita konsumsi kalori kalori yang masuk ke dalam tubuh itu 5.000 gitu. Atau bisa dijelaskan secara sederhana, biasanya kita makan satu mangkok nasi itu satu porsi bisa kita ada istilahnya cutting atau dipotong menjadi setengah porsi gitu kan. Nah kalau sebaliknya untuk yang pengen menambah berat badan itu ada yang namanya istilahnya surplus kalori. Jadi menambah kalori lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi fleksibel, jadi fitness itu bisa selain untuk sehat, memang tujuan dari fitness itu adalah sehat. Selain dari itu kita pasti punya goal pengen ngurusin badan atau membentuk otot gitu kan, atau menambah berat badan gitu, tergantung selain dari tujuan itu ya hal-hal itu harus diperhatikan seperti surplus kalori, makanan, pola makan yang harus dipantang atau yang boleh dimakan seperti itu. Nah, ini obrolan Danti sama teman-teman nih. Kita nanti hari ini fitness ya, tapi pas sudah hari deket nih, udah jadi nanti pulangnya pasti sakit, badan tuh lebih pegel, sakit. Nah itu tipsnya untuk mengurangi rasa-rasa kayak sakit di badan, di lengan itu gimana toh? Oke, bisa dokter itu. Terima kasih Mbak. Jadi memang itu yang menjadi ketakutan seluruh fitness mania untuk yang pemula ya. Jadi memang ada sifat dari istilah otot itu, ada istilah kerobekan pada otot atau stres pada otot. Jadi istilah stres pada otot ini pada saat kita otot yang lama sudah tidak terpakai, bukan tidak terpakai ya, tapi tidak terkontraksi dengan maksimal. Begitu kita fitness atau olahraga, itu otot berkontraksi dengan maksimal dan ada sifat stres otot di situ. Yeah. Sifat stres otot inilah yang kita cari pada fitness sebetulnya. Nah, tapi efek dari sifat stres pada otot ini adalah rasa nyeri yang tidak tertahankan sebetulnya ya, bisa sampai 3 atau 4 hari. Kalau di kalangan fitness mania itu ada istilahnya minggu neraka katanya ya, sampai mandi pun susah kayak gitu, minggu neraka. Tapi itu stres otot itu bukan setiap saat. Jadi memang itu adalah proses yang memang harus dilampaui. Jadi begitu sudah memasuki minggu kedua, stres otot pun akan berkurang sebetulnya. Jadi minggu kedua sudah tidak akan terasa begitu ngilu lagi sebetulnya, itu sih Mbak. Jadi bukan hanya aktivitas fitness ya, kayaknya kalau kita sudah lama nggak lari terus tiba-tiba lari pasti besoknya bakal ngilu kayak gitu. Kalau kita sudah lama nggak nyangkol, tiba-tiba nyangkol besoknya pasti bakal ngilu. Jadi bukan hanya kalangan fitness aja yang rasakan itu, tapi seluruh bidang olahraga yang memang tubuh sudah lama tidak menyentuh olahraga itu pasti akan nyeri. Dan tidak ada trik khusus ya. Itu memang harus dilaluin sebetulnya. Baik, para teman Tanjung Enim Radio, masih banyak perbincangan kita di kesempatan sore hari dan jangan malam tetap di Ngobras. Kita akan lanjutkan kembali setelah lagu yang berikut. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.